Berikut adalah pengertian dan kedudukan wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara adalah konsep yang digunakan untuk menggambarkan kesadaran dan pemahaman tentang keberagaman dan kekhasan Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak suku, agama, dan budaya. Wawasan Nusantara juga mencangkup pemahaman tentang sejarah, geografi, dan kebudayaan di Indonesia. Selanjutnya, kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di Indonesia. Berikut adalah beberapa kedudukan wawasan Nusantara. Yang pertama, sebagai dasar pengembangan kebudayaan. Wawasan Nusantara menjadi dasar pengembangan kebudayaan di Indonesia yang beragam dan kaya. Yang kedua, sebagai pengikat kesatuan. Wawasan Nusantara menjadi pengikat kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku, agama, dan budaya. Dan yang terakhir sebagai pedoman pembangunan. Wawasan Nusantara menjadi pedoman pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Berdasarkan buku pendidikan kewarganegaraan Wahyu Widodo Budi Anwari Marianto pada tahun 2015, wawasan Nusantara adalah konsep yang mendasari hubungan dan pandangan Indonesia terhadap wilayahnya, yaitu Kepulauan Nusantara. Konsep ini dibuat dengan latar belakang sejarah, budaya, geografis, dan politik yang kaya. Inilah yang akhirnya membentuk landasan pemahaman tentang posisi dan peran Indonesia di kawasan nasional maupun global. Berbagai latar belakang wawasan Nusantara dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, keberagaman budaya dan etnis. Kepulauan Nusantara memiliki budaya, suku, agama, dan bahasa yang berbeda-beda. Latar belakang ini mengajarkan pentingnya toleransi, kerjasama, dan harmoni dalam mengelola perbedaan serta membangun identitas nasional yang inklusif. Yang kedua, pengaruh sejarah maritim. Sejarah maritim Indonesia menghubungkan bangsa dan berbagai budaya dan perdagangan di kawasan Asia dan bahkan dunia. Pengaruh ini membentuk kesadaran akan peran strategis wilayah maritim Indonesia dalam hubungan antar bangsa. Dan yang ketiga itu yang terakhir, pentingnya laut dan pulau-pulau. Dengan ribuan pulau dan luas lautan yang luas, Indonesia secara geografis merupakan negara maritim. Latar belakang geografis ini menghimbau pandangan bahwa lautan dan pulau-pulau adalah sumber daya yang harus dikelola dengan bijaksana dan menjadi penting dalam pembangunan ekonomi dan keamanan. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Membahas tentang wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara mengacu pada ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang garis-garis besar haluan negara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara agar masyarakat mencapai tujuan nasional. Nah, dalam mencapai tujuan nasional ini, wawasan Nusantara dapat menjadi perwujudan Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Wawasan Nusantara sendiri dibentuk dan dijiwai oleh geopolitik Indonesia. Secara garis besar, geopolitik dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari politik dari aspek geografi, bukan hanya dari aspek kewilayahannya. Negara Indonesia yang merupakan kepulauan dipersatukan juga oleh aspek lain, seperti ideologi, sosial budaya, dan latar sejarah. Aspek-aspek inilah yang kemudian menjadi latar belakang dikembangkannya wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Perwujudan wawasan Nusantara. 1. Perumusan wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara tertuang dalam ketetapan MPR mengenai GBHN 1973 sampai 1998. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan. 2.
konsep Nusantara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri Nusantara. Nusantara adalah ciri kewilayahan Indonesia. 3. Batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, wilayah daratan, berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Kedua, wilayah perairan, meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Ketiga, wilayah udara. Terdapat beberapa teori kedaulatan wilayah udara, yaitu teori udara bebas dan teori negara berdaulat udara. 4. Tujuan dan manfaat wawasan Nusantara. Tujuannya yaitu ada tujuan ke dalam, menjamin persatuan dan kesatuan dalam semua aspek kehidupan nasional. Kemudian tujuan keluar, menjamin kepentingan nasional dan ikut serta dalam ketertiban dunia. Manfaatnya, pengakuan konsepsi Nusantara di forum internasional atau Konvensi Hukum Laut 1982. Kemudian pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia, potensi sumber daya yang besar untuk kesejahteraan rakyat, cara pandang tentang keutuhan wilayah, kemudian sarana integrasi nasional. Tujuan dan manfaat otonomi daerah. Yang pertama, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatkan pemerataan pembangunan seluruh wilayah Indonesia, mendorong pemberdayaan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, dan penguatan demokrasi di tingkat lokal. Adapun asas otonomi daerah, yang pertama, desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan dan pemerintah pusat di daerah otonom dan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, dekonsentrasi, yang dimana pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Jadi secara singkat, otonomi daerah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan potensi dan kekhasan masing-masing serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.